Isu keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi kembali jadi headline panas. Alih-alih mereda, badai kecurigaan justru makin kencang setelah KPU menunjukkan salinan fotokopi ijazah Jokowi legalisir UGM yang dulu dipakai saat pendaftaran Pilpres 2019. Publik yang berharap jawaban tegas justru menemukan kejanggalan baru, apalagi dokumen itu terlihat serupa dengan yang lama beredar luas di media sosial. Fakta-fakta ini tidak lagi sebatas gosip jalanan. 3 tokoh publik, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa telah melakukan riset mendalam. Mereka mempublikasikan temuannya dalam Jokowi White Paper, sebuah laporan yang mengurai detail perbandingan antara ijazah Jokowi dan ijazah milik alumni Fakultas Kehutanan UGM, lulusan tahun 1985. Hasilnya mengejutkan. Perbedaan signifikan ditemukan pada watermark universitas, materai yang digunakan, hingga elemen administratif yang seharusnya seragam pada masa itu. Salah satu temuan paling mencolok ada pada ijazah Jokowi bernomor 1120. Jika dibandingkan dengan ijazah bernomor 1115, 1116, dan 1117 yang notabene dikeluarkan pada tahun yang sama, terlihat jelas perbedaan dari segi cetakan maupun tata letak. Padahal, sebagai satu angkatan, dokumen-dokumen itu seharusnya konsisten. Justru ketidakselarasan inilah yang makin mempertebal kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lebih jauh, para peneliti menemukan fakta bahwa fotokopi ijazah Jokowi yang ditunjukkan KPU sama dengan dokumen yang pernah diunggah Dian Sandi Utama, politisi PSI, di media sosial. Kecocokan ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah benar KPU memperoleh dokumen dari sumber resmi UGM atau hanya mengulang versi yang sudah beredar di publik? Jika benar demikian, persoalannya menjadi jauh lebih serius. KPU berisiko dituduh lalai melakukan verifikasi, sementara UGM pun bisa terseret dalam dugaan ikut menutupi kejanggalan. Padahal sejarah di Indonesia menunjukkan banyak kasus pemalsuan ijazah pejabat yang berakhir di pengadilan. Bila bukti-bukti ini sahih, dampaknya bisa menghantam habis bukan hanya nama Jokowi, tapi juga legitimasi 2 periode pemerintahannya. Secara politik, langkah Jokowi makin sempit. Menutup diri hanya membuat opini publik makin liar, sementara membuka ijazah asli bisa menimbulkan guncangan besar yang mengancam reputasi dan warisan kekuasaannya. Ia terjebak dalam dilema di mana setiap pilihan membawa konsekuensi berat. Namun lebih dari sekadar soal pribadi, skandal ini menyentuh inti dari integritas negara dan kejujuran demokrasi. Jika seorang presiden saja tak mampu membuktikan dokumen pendidikannya, apa jaminan sistem pemerintahan kita benar-benar transparan dan dapat dipercaya? Kini, publik menunggu langkah berikutnya. Apakah Jokowi akan berani mengungkap dokumen asli dan menutup spekulasi, atau memilih tetap bungkam meski tuduhan semakin menguat? Yang pasti, dengan adanya temuan yang dibukukan dalam Jokowi White Paper, jalan untuk menghindar dari isu ijazah palsu tampak semakin mustahil. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengupas fakta-fakta tersembunyi dari isu-isu yang mendapatkan perhatian publik.